menghujat angin saja itu tidak boleh dalam Islam, apalagi mencela makhluk manusia. Saya memutuskan untuk saya share apa yang ada di Sulaiman. Ketika terapi-terapi, saya share. Kenapa? Untuk terapi-terapi saja itu biayanya mahal. Setidaknya ibu-ibu di luar sana bisa mengikuti dan mencontoh di rumah, dilatih anak-anaknya. Habis pakai hijab dilepas, dihujat, dihakimi. Teman-teman, bisa jadi beliau-beliau ini membuka jilbab karena kata-kata kasar dari kita. Akhirnya orang ini merasa, saya kan lagi berproses. Betul. Saya salah, kemudian dihujat. Ya udah sekalian aja saya buka. Kalau tidak bisa posting yang baik, minimal ada jangan kita posting ini deh. kan ta'aruf lewat sosial media ya. Nah, udah bisa ditebak nih arahnya kemana. Fotonya gimana, aslinya Masya gimana Allah, gitu. Masya Allah. Akhirnya pas ketemu, kok beda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Ummah. Berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Dalam program Catatan Ummah kali ini, sahabat Ummah, kita akan sama-sama belajar ya untuk mengambil hikmah dari sekian banyak permasalahan atau polemik. Tentunya di sini akan diberikan solusi juga, dan bukan sembarang solusi, tapi solusi yang berlandaskan hukum Islam, baik dalam pandangan Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Dan Catatan Ummah kali ini akan membahas polemik yang menjadi fenomena ya di luar sana, yaitu terkait dengan media sosial ya. Bagaimana Islam memandang media sosial, bagaimana adab bermedia sosial yang baik ya. Bagaimana kita sebagai umat muslim menggunakan media sosial agar bermanfaat ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Seperti biasa sahabat Ummah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ahli ilmu yang akan memberikan solusi, memberikan kisah inspiratif ya, tentunya berdasarkan hukum-hukum Islam. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Ummah Kristiana Dewi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ummah sehat ya Ummah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mbak Zeda sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ummah nih ya kalau bicara tuh selalu santun tapi tegas. Amin, amin. Masya Allah. Ini inspirasi wanita Indonesia. Baik Ummah, terkait dengan inspirasi ya, inspirasi kita bisa mencari dari berbagai sumber ya, termasuk saat ini kita muncul di sumber media sosial. Ya, betul. Ya, media sosial bisa digunakan sebagai sumber inspirasi, baik itu untuk mencari kebaikan atau bahkan mungkin jika kita tidak pandai kita bisa terjerumus pada yang tidak mengandung kebaikan gitu. Pertanyaannya Ummah, dalam hukum Islam, dalam pandangan Islam, dalam kacamata Islam, bagaimana memandang media sosial dalam zaman yang makin modern saat ini? Baik, terima kasih Mbak Zeda, sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, alhamdulillah kita ini Indonesia khususnya ini adalah pengguna yang sangat banyak sosial media. Rata-rata kita sekian puluh persen itu ya, kita ini menggunakan Instagram, ada juga beberapa yang menggunakan Facebook, Twitter, YouTube apalagi. Betul. Maka kita lihat sosial media ini memiliki banyak sekali manfaat, ada juga mudarat. Manfaatnya kita bisa melakukan syiar Islam dengan sosial media, kita bisa menyambung ukhuwah Islamiyah atau tali silaturahim dengan sosial media atau media bisnis untuk mempromosikan barang tertentu. Alhamdulillah kita bisa gunakan dengan perkara-perkara baik. Tapi hati-hati, sosial media ini juga seringkali kita salah dalam menggunakannya. Kita banyak menggunakan hal-hal yang sia-sia, tulisan yang sia-sia yang kita post atau gambar yang sia-sia yang kita post, bukannya menjadi amal jariah, justru menjadi dosa jariah. Padahal diingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Yang bahaya juga, selain berbagai macam keburukan-keburukan di sosmed, sosmed itu membuat kita kecanduan teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang dari bangun pagi sampai malam kerjanya hanya sosial media terus-menerus. Beda ya kalau kerja ya, karena ada orang kerja di sosial media, tapi hanya sekedar jadi penonton sambil rebahan. Sayang, waktu kita tuh terlalu berharga untuk jadi lupa ibadah ya Ummah ya. Melakukan hal-hal yang demikian seperti begitu. Dan teman-teman sekalian, perhatikan kalau kita menggunakan sosial media, kita harus tahu apa sih
Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Masya Jadi Allah. kita ini diminta kata-kata ini semuanya baik. Juga sama, perhatikan surah Al-Furqan ayat ke-63, ciri-ciri orang yang salih, ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Orang-orang yang saleh ini adalah mereka yang tawadhu, rendah hati, dan kalau ada orang-orang yang kadang-kadang ganggu dia, orang-orang kadang usil sama dia, selalu kalimatnya adalah qalu salama, mengucapkan kalimat yang penuh keselamatan, Masya kalimat yang Allah. baik, kalimat yang santun. Itu akhlak Islam. Oke, nah ini pelajaran untuk saya dan juga sahabat Uma di rumah ya. Apa yang disampaikan oleh Uma Oki tadi, bahwa memang dalam bermedia sosial, dalam hukum Islam itu tidak boleh asal-asalan. Betul. Ya? Tidak boleh seenaknya, ada hukumnya, ada adabnya. Nah, bicara adab, Uma, seperti apa sih adab yang diajarkan oleh Islam pada saat kita menggunakan media sosial? Pada prinsipnya, sahabat umat semua, kita juga sudah tahu bahwa akhlak di dunia nyata harus sama dengan akhlak di dunia maya. Oke. Artinya adalah jaga lisan kita dan jaga jari kita. Kenapa? Dalam surah Qaf ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir Akan dipertanggungjawabkan itu ya. dan akan Uma, ya? mencatat apapun. Masya Allah. Jadi jangan, kadang-kadang kita karena kita nggak kelihatan orangnya, kita bersembunyi di balik foto-foto atau akun-akun Fake account gitu ya. Kemudian kita bebas berkomentar apapun. Enggak. Memang mungkin orang lain tidak tahu, tapi seorang yang beriman memahami bahwa Allah Maha mengawasi gerak-geriknya. Masya Allah. Jadi akhlak kita harus sama di sosial media maupun di kehidupan nyata sama. Jadi think before posting. Kalau dalam kacamata Islam, bermedia sosial belakangan ini itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya sih, Uma? Betul. Itu sama saja seperti kita dikasih pisau nih. Ini banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya ya? Masya Allah. Tergantung dari siapa yang menggunakannya. Betul. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang atau mencelakakan orang. Betul. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong makanan yang bisa kita konsumsi. Itu analoginya ya. Analogi. Sama juga dengan sosial media sebetulnya. Sosial media itu tergantung dari siapa penggunanya. Makanya hati-hati. Hari ini lagi ingin sekali membahas mengenai ketergelinciran dari jari-jari kita. Hati-hati. Ada beberapa yang tanpa kita sadari itu membawa dosa yang banyak untuk diri kita. Contoh, di antara ketergelinciran jari-jari kita ini yang kita ketik ternyata di hadapan Allah itu besar nilainya, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Pertama, kadang-kadang kita post di sosial media, teman-teman sekalian, kita mencela sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di dalam Islam nggak boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa? Contoh, mencela angin. Gara-gara angin nih, saya jadi apa misalnya? Gara-gara angin saya jadi mendapatkan seperti ini. Gara-gara banjir, saya jadi gara-gara hujan. Bukan makhluk manusia. Iya. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia menyakiti aku. Dia mencaci maki. Masya Allah. Masa kan angin ciptaannya Allah. Betul, Banjir betul, ciptaannya betul. Allah. Manusia mencaci maki, manusia menyakiti aku, kata Allah. Dia mencaci maki, waktu mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan akulah yang mengatur siang, menjadi silih berganti. Dan Rasulullah SAW juga ingatkan kepada kita semua, janganlah kamu mencaci maki angin. Artinya makhluk yang nggak bisa berbuat apa-apa, jangan kita ini usil, iseng, karena sama saja kita menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala yang Karena itu menciptakan ciptaan Allah, betul. Betul. Kemudian hati-hati juga di sosmed ini kita sering sekali banyak mengeluh. Teman-teman sekalian, yang hidupnya sedih bukan cuman kita saja. Di luar sana banyak yang lebih sedih. Iya, semuanya ada ujiannya masing-masing. Betul, Jadi jangan betul. banyak mengeluh, teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah Imam Ahmad. Beliau pada saat itu Allah uji dengan sakit. Kemudian pada akhirnya beliau didatangi oleh seorang yang dapat mengobati. Kemudian Imam Ahmad itu pada akhirnya mengeluh. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang mengobati itu, sesungguhnya rintihan sakit itu juga dicatat oleh para malaikat. Setelah mendengarkan itu, pada akhirnya Imam Ahmad langsung diam dan ketika sakit nggak mau mengeluh lagi, nggak mau merintih lagi. Masya Kenapa? Beliau takut kalau beliau merintih sakit, rintihannya tersebut dicatat oleh para malaikat. Dalam keadaan sakit saja nggak boleh kita mengeluh merintih, apalagi dalam keadaan kita yang nggak kenapa-napa, dalam keadaan kita yang nggak berat. Betul, betul. Dan kita
aduh kok begini, kok begitu, dan kemudian kita syiarkan di sosial media, itu nggak boleh. Oke, jadi yang harus diperhatikan di sini ya, kalau kita lihat dari apa yang Uma sampaikan, yang bukan makhluk manusia saja menghujat angin saja, masya Allah, itu tidak boleh dalam Islam. Apalagi nih sahabat Uma, kalau kita menghujat, mencela makhluk manusia, ya, betul, apalagi kalau manusia itu belum tentu salah, ya. Kita hujat, kita fitnah, masya Allah, kita sama-sama beristighfar ya, minta ampun pada Allah agar kita terhindar dari perbuatan seperti itu. Karena itu termasuk perbuatan tercela ya, Uma ya, perbuatan penyakit hati juga ya. Oke, masya Allah. Oke, Uma, jadi dalam bermedsos kita harus ada adab. Ya. Salah satu adab yang disampaikan Uma tadi ya, kita harus memperhatikan lisan. Dan mungkin yang kedua apa Uma? Apakah bisa termasuk dalam konten informasi yang kita bagikan? Itu kita harus hati-hati, nggak boleh asal-asalan. Dalam Islam seperti apa itu? Termasuk adab-adab dalam bersosial media adalah hati-hati jangan berdusta. Contoh, ini yang sering nih. Kita jualan misalnya di sosial media, apa yang kita tampilkan di foto berbeda dengan kenyataan. Oh iya betul, itu ada banyak kan sekali ya yang komplain kok beda ya sama foto aslinya. Gitu ya, jadi nggak boleh. Rasulullah SAW ingatkan pada kita, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia menyelisihi, dan jika dia diberi amanat maka dia akan berkhianat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk berdosa itu tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga foto-foto, gambar. Termasuk ada ya juga yang lucu. Ada kita ini kan ta'aruf lewat sosial media ya. Udah bisa ditebak nih arahnya kemana. Fotonya gimana, aslinya gimana Allah, gitu. Akhirnya pas ketemu kok beda. Masya Allah, itulah keajaiban, the miracle of filter ya. Aduh, itu tidak boleh ya Uma ya, itu namanya apa ya, tidak jujur ya. Kalau menunjukkan apa ta'aruf, menunjukkan wajah ya apa adanya aja gitu. Dan banyak ya, ini banyak sekali di sosial media juga adalah ajang mengolok-olok orang lain. Betul. Kan banyak ya. Di saat ada yang viral gosip apa, langsung itu diposting, ikut bergibah di situ, itu juga nggak boleh ya Uma ya. Betul, mengolok-olok orang lain, entah fisiknya atau apapun itu juga sama lah dalam dunia nyata nggak boleh, dunia sosial media juga nggak boleh. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita teman-teman sekalian, wahai orang-orang beriman, jangan sekumpulan orang yang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi apa yang kamu olok-olok itu jauh lebih baik dibanding dengan diri kamu. Allah juga ingatkan, sama juga perempuan, jangan sekumpulan perempuan merendahkan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi dia itu jauh lebih baik daripada kamu. Jangan menghina, jangan mengolok-olok, jangan panggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Allah nggak suka perbuatan yang demikian. Sekalipun terutama konteks ini adalah wanita ya. Sekalipun kita berhijab, kita melihat ada wanita yang belum berhijab, jangan kita olok-olok ya, justru kita doakan ya supaya Allah beri hidayah ya. Jangan dihujat. Apalagi sekarang nih Uma, banyak sekali kan di sana influencer atau public figure habis pakai hijab dilepas, pakai hijab dilepas. Aduh, masya Allah, itu subhanallah ya, komentar-komentarnya itu pedes-pedes ya, dihujat, dihakimi. Ya Allah, sebenarnya kita justru kalau dalam Islam bukannya menghujat ya, justru kita mendoakan agar dia kembali ke jalan Allah. Kita motivasi ya Uma ya. Teman-teman, bisa jadi beliau-beliau ini membuka jilbab karena kata-kata kasar dari kita. Kalau kelakuannya begitu, mendingan gak usah pakai jilbab. Akhirnya orang ini merasa, saya kan lagi berproses. Saya salah, kemudian dihujat. Ya udah sekalian aja saya buka seperti itu. Kadang-kadang mungkin dia buka jilbabnya misalnya itu gara-gara kata-kata dari kita. Ada andil kesalahan kita, dosa kita yang menyebabkan dia nggak istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Dan kemudian yang juga bahaya itu adalah ghibah dan fitnah pastinya. Apa itu beda ghibah dengan fitnah? Dua-duanya sama dosanya ya. Ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain, walaupun itu benar, tapi orang lain itu nggak suka. Itu ghibah. Fitnah itu yang dusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, gosip. Itu mengerikan ya, fitnah itu sangat mengerikan teman-teman sekalian ya. Jangan sampai. Dosanya sama. Porsinya ghibah dengan fitnah. Bukan lebih besar fitnah ya Uma ya. Kita sering mendengar fitnah itu lebih kejam dari pembunuhannya. Tapi ghibah juga perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena untuk orang-orang dalam beriman. Ghibah juga bisa ada fitnah ya. Kalau mungkin kita ditambah-tambahin melampaui batas dalam ghibah ya.
Betul. Betul. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, teman-teman sekalian, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan seterusnya. Allah ingatkan, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Kita awalnya pasti prasangka dulu. Kemudian Allah katakan jangan cari-cari kesalahan. Diawali dengan prasangka-prasangka, kemudian kita sibuk cari kesalahan, baru kita menggunjing. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan hal demikian seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kita banyak sekali teman-teman sekalian, tanpa kita sadari di sosial media kita suka prasangka sama orang. Kita nggak kenal sama orang itu, tapi kita prasangka kepada orang-orang tersebut, kemudian kita suka cari-cari kesalahan, akhirnya gunjing. Ya, itulah yang sering terjadi. Nah, sahabat Ummah semuanya, sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai sosial media, saya mau memperkenalkan Scarlett. Ini body care yang selalu saya pakai. Saya suka banget pakai body scrub dari Scarlett, body lotionnya, dan juga ini body showernya, Masya Allah ya. Ini body scrub coffee, teman-teman sekalian, salah satu favorit saya untuk mengangkat kulit-kulit mati kita. Nah, mudah-mudahan dengan menjaga tubuh bersih dengan Scarlett, insya Allah kita pun bisa menjadi seorang istri yang cantik dan menarik di hadapan suami kita. Thank you Scarlett. Ya, Uma, ini kalau kita melihat perkembangan media sosial sekarang ini kan sepertinya apa ya, Uma ya, aduh, kebaikan dengan keburukan itu sepertinya berlomba ya. Dan kita sebagai pengguna media sosial, pengguna medsos juga harus cerdas ya. Betul. Dalam Islam diatur itu. Jadi termasuk salah satunya dengan memfollow akun itu juga harus hati-hati ya Uma, karena apa yang kita follow ya itu yang akan sering keluar di beranda gitu. Kalau kita follownya yang buruk atau berbau maksiat, yang keluar ke beranda ya itulah yang keluar. Tapi kalau kita follownya yang baik, insya Allah gitu. Jadi mungkin nasihatnya apa nih Uma? Banyak follow yang berbau dakwah gitu ya Uma ya, nasihat-nasihat ya. Ini menarik juga. Rasulullah ingatkan seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Atau Rasulullah ingatkan kalau kita ingin lihat seseorang itu siapa, lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau kita lihat dalam sosial media, kalau kita ingin tahu dia itu siapa, lihat dia follownya banyaknya siapa. Kira-kira karakternya demikian lah, seperti itu. Jadi benar seperti kata Mbak Zeda tadi, kalau kita banyak memfollow hal-hal yang kurang ada manfaatnya, hati-hati, bisa jadi akan mata memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisan kadang-kadang kita gatel nih, kadang-kadang kita mau komentar juga. Jadi betul, ciri seorang mukmin meninggalkan perkara yang tidak manfaat baginya. Sekiranya yang kita follow itu bermanfaat ya follow, kalau enggak nggak apa-apa kok unfollow. Kita boleh kok untuk memilah-milih yang kira-kira bermanfaat bagi kita atau yang tidak bermanfaat bagi kita. Oke, jadi ini sahabat Ummah, hati-hati kalau mau follow ya, karena ada unsur menjurus ke dosa kalau kita salah memfollow ya. Kalau ada berbau maksiat kita follow di situ. Dalam tanda kutip contohnya mungkin yang mengandung unsur ghibah, itu Ummah ya, dosa, fitnah, atau memandang orang. Banyak kan video-video. Ya betul, yang bukan muhrim ya, intinya berbau maksiat harus hati-hati. Kita mulai sekarang hijrah ya, hijrah medsos ya Uma ya. Hijrah medsos yang awalnya mungkin memfollow yang tidak berguna, tidak bermanfaat untuk dunia akhirat. Kita sekarang hijrah memfollow yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Tapi kalau Uma sendiri melihat nih medsos belakangan ini bagaimana Uma? Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya sih Uma? Masya Allah, Indonesia ini termasuk yang anak-anak mudanya terikut pada gelombang hijrah. Masya Allah. Masya Allah. Beberapa tahun yang lalu sebelum corona saya ceramah di Malaysia dan teman-teman di Malaysia itu mengatakan, Masya Allah ya, orang-orang Indonesia ini yang memadati pengajian itu anak-anak muda. Dan saya safari dakwah Mbak Zeda dan sahabat Ummah semuanya, itu banyak anak-anak muda itu jadi relawan. Mereka bentuk komunitas-komunitas hijrah, komunitas-komunitas dakwah. Dan medsos kita juga dipenuhi dengan anak-anak muda gelombang hijrah ini yang sangat luar biasa. Jadi ini Masya Allah, ini patut kita apresiasi. Kalau mungkin zaman dulu jihadnya di medan perang, sekarang jihadnya dengan sosial media, dengan kita ramaikan dengan dakwah. Betul. Sosial media pilihan teman-teman sekalian, itu bisa menjadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Betul. Hati-hati, bisa jadi dosa jariah. Siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk di dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa keburukan tersebut. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka, hadis riwayat Muslim. Jadi kita menentukan, kita mau menjadi inspirator kebaikan atau inspirator keburukan. Betul. Mau ambil amal jariah atau dosa jariah. Seperti itu. Lebih baik kita sekarang hijrah
kalau tidak bisa posting yang baik, minimal jangan posting deh. Betul, daripada nanti betul, berdampak buruk pada orang yang melihat, betul, gitu ya Uma ya. Betul. Kalimat Mbak Zeda itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik. Kalau nggak bisa dia diam. Artinya kalau kita nggak bisa posting-posting yang baik, posting-posting yang menginspirasi kebaikan-kebaikan, ya udah diam ya. Jangan malah justru melakukan keburukan-keburukan dengan sosmed. Masya Allah. Dan jika memang kita sudah berhijrah, alangkah lebih baik jika kita menyampaikan pesan-pesan ya dalam medsos ya. Berdakwah seperti Uma misalnya ya. Setiap postingannya selalu mengandung unsur dakwah ya, nasihat-nasihat Islam, Masya Allah, bermanfaat ya untuk dunia akhirat ya. Dan satu lagi nih Uma, biasanya kita tuh kalau bermedia sosial itu kadangkala bingung ya, bagaimana ya caranya agar saya bisa menggunakan medsos ini baik untuk dunia akhirat. Apakah hanya dengan jalan berdakwah saja? Adakah jalan lain yang mungkin bisa membuat saya tidak terjerumus pada dosa pada saat menggunakan media sosial? Pertama tentu saja niat. Niat itu adalah kunci dari semuanya ya. Niat main sosial media itu untuk apa? Kalau kita niatnya adalah, ada kan teman-teman yang niat sosial media adalah untuk mencari nafkah, niat sosial media adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Banyak loh. Sehingga akhirnya memang isi sosial medianya adalah untuk berdagang dan alhamdulillah dia bisa membantu perekonomian itu keluarga. Tidak masalah Uma ya, nggak apa-apa. dalam Islam ya. Justru itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dia nggak minta-minta. Aduh banyak banget, Masya Allah sahabat Uma, saya yakin di sini juga banyak ya. Istri-istri yang membantu perekonomian keluarga, istri-istri yang fokus untuk berdagang di sosial medianya, dan kemudian akhirnya keluarganya menjadi selamat karena kepandaian dari istri tersebut dalam berniaga. Jadi gunakan itu dengan sebaik-baiknya, bisa untuk berdagang atau bisa menginspirasi misalnya. Seperti Mbak Zeda dan sahabat Uma tahu, Allah anugerahi anak keempat saya dengan kelainan genetik. Saya memutuskan untuk saya share. Saya share apa yang ada di Sulaiman. Ketika terapi-terapi, saya share. Kenapa? Karena untuk terapi-terapi saja itu biayanya mahal. Tidak semua orang anaknya itu bisa diterapi. Dengan saya memvideokan Sulaiman ketika dia terapi, setidaknya ibu-ibu di luar sana bisa mengikuti dan mencontoh di rumah, dilatih anak tersebut, anak-anaknya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya. Iya, lihat cukup video lihat aja. Videonya Uma di Instagram. Itu sudah mengedukasi ya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang banyak teman-teman sekalian, mungkin teman-teman bukan dalam bidang agama, tapi banyak kok seperti teman-teman saya, mereka buat komunitas-komunitas yang rare disease ya, penyakit-penyakit langka, menginspirasi orang lain. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita sama kok, kamu nggak sendirian, kita bareng-bareng, kita bisa kalau kita kuat. Itu sosial media pengaruhnya besar dan itu jadi amal jariah. Waktu saya manusia biasa, sahabat umat sekalian, saya sempat down juga ketika Allah takdirkan anak saya dengan Prader-Willi syndrome. Tapi Masya Allah, komen-komen di sosial media itu Mbak Zeda, ya Allah itu menguatkan. Masya Allah. Tenang saja Mbak Oki, bisa kok, anak saya juga waktu itu kita berjuang. Itu banyak. Dan secara tidak langsung, Masya Allah, dan secara tidak langsung nih Uma, tidak hanya memberikan edukasi ya bagaimana cara mengatasi kelainan genetik seperti itu, tapi justru juga mengedukasi akhlak ya. Kita diajarkan menjadi wanita, ibu yang sabar ya, ibu yang tangguh ya, menghadapi ujian Allah melalui ujian lewat anak. Masya Allah, ini benar-benar tauladan sekali ya. Ini contoh bermedsos yang baik ya Uma ya, salah satunya. Saling menyemangati. Masya Allah. Saling menyemangati. Uma, bisa beri satu saja dampak positif dan negatif yang paling utama dalam bermedsos? Ya, kalau dampak positif, tentu saja kembali lagi bahwa kita bisa menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain yang membuat kita mendapatkan amal jariah. Kita udah nggak ada, orang lain terinspirasi waktu kita posting ngaji, kemudian orang terinspirasi, aku mau jadi penghafal Quran gara-gara lihat dia, maka dia hafal Quran itu kita dapat terus pahalanya. Itu mengalir terus ya Uma ya. Padahal kita posting cuma berapa jam Betul. Masya Allah. Kemudian kita posting keburukan, contoh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, masih pacaran, kemudian berlibur ke luar negeri kemana gitu, berdua. Kemudian menginspirasi anak muda lainnya, oh dia juga couple goals ya, padahal belum mahram. Kemudian akhirnya diikuti, itu dapat dosa jariah. Jadi itu pilihan kita teman-teman sekalian. Dan hati-hati, ini juga bahaya dari sosial media selain tadi ghibah, fitnah, kemudian banyak mengeluh dan sebagainya. Hati-hati juga, ini bisa jadi ajang pamer. Betul. Show off. Show off.
Sebentar, kita bakal lanjutin lagi kok perbincangan mengenai adab-adab bermain sosial media. Tapi lagi-lagi saya ingin memperkenalkan ini dia, ini British Propolis teman-teman sekalian. Ini British Propolis yang selalu dikonsumsi oleh saya, suami, anak-anak, orang tua. Kenapa? British Propolis ini Masya Allah memiliki keutamaan yang sangat banyak untuk menjaga kesehatan kita. Cukup dengan meneteskan beberapa kali tetes saja dalam sehari, atau teman-teman larutkan dengan air, maka teman-teman akan senantiasa fit sepanjang hari. Jangan lupa untuk minum British Propolis 100% propolis. Apalagi orang-orang kaya baru nih, hati-hati ya Uma ya. Betul. Kalau kita lihat dalam harta. Betul, betul. Harta itu bisa jadi nikmat, bisa jadi fitnah. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kala sawfa ta'lamun, thumma kala sawfa ta'lamun, kala law ta'lamuna ilmal yaqin," dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada kita, bermegah-megahan itu melalaikan kamu. Betul. Sampai kamu masuk dalam kubur. Jangan begitu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak akan kamu ketahui akibat perbuatanmu itu. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jangan begitu. Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, nggak boleh kita bermegah-megahan yang membuat kita lalai. Salah satunya kalau di sosial media adalah kita tidak berpikir apa yang kita posting itu adalah bagian dari show off yang berlebih-lebihan. Nah, itu membahayakan diri kita. Seperti itu. Jadi itu dampak positif dan negatif yang harus kita perhatikan ya sahabat Uma ya. Dan satu lagi nih Uma, yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat bermedsos, satu aja Uma. Dalam Islam tuh yang benar-benar ada hadisnya, Rasulullah juga mengingatkan itu, walaupun di zaman Rasulullah belum ada medsos ya. Tapi setidaknya adakah dasar hadis Rasulullah mungkin yang bisa mengacu pada adab kita pada saat bermedsos? Oh, ini panjang sebenarnya ya. Jadi kalau kita bermedia sosial intinya sama dengan, kalau bermedia sosial kan dengan jari ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari dengan lisan. Jadi cara kita, adab kita lisan ini sama dengan adab kita secara kita menulis. Itu sama, tidak ada yang berbeda. Masya Allah. Sama semuanya. Makanya teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman itu dia pasti akan berpikir dulu sebelum dia melakukan sesuatu, berpikir dulu sebelum dia mengatakan sesuatu. Apakah ada manfaatnya? Apakah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini nasihat untuk diri saya juga teman-teman sekalian, seorang yang juga banyak salah. Ingatkah kita selalu mengatakan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Pertanyaannya, betulkah kita melakukan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala? Seringkali kalimat yang kita ikrarkan itu nggak begitu, teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang melakukan banyak hal bukan karena Allah. Begitu pula ketika kita melakukannya di sosial media, itu bukan karena Allah, bukan untuk amal saleh, bukan untuk membuat Allah ridha, tapi malah sebaliknya. Justru membuat Allah murka ya. Betul. Kalau kita ada unsur dosa di situ, menyakiti, memfitnah, menghujat, Masya Allah. Gitu ya Uma ya. Jadi buat sahabat Uma, mulai sekarang yuk kita hijrah bermedsos yuk, dari yang tidak bermanfaat kita berhijrah bermedsos yang bermanfaat. Terakhir nih Uma, mungkin bisa diberikan sedikit himbauan atau nasihat dalam catatan Uma agar sahabat Uma di rumah tahu dan dapat ilmu bagaimana caranya bermedia sosial yang santun dan beradab dalam Islam. Baik, Silahkan, terima kasih Mbak Zeda. Sahabat Uma dimanapun berada, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan sebuah perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuat dia dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Rasulullah ingatkan pada kita untuk berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam posting di sosial media. Rasulullah juga ingatkan kepada kita semua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dan ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan juga kepada kita semua, kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah sebuah perkara yang sangat besar. Dengan lisan teman-teman sekalian, seseorang bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lisan seseorang juga bisa direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ada orang yang ketika dia berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan, Allah akan mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Kalau perkataan itu baik, kalau perkataannya itu buruk, maka Allah akan menghinakan derajatnya. Dalam sebuah syair disebutkan, sahabat semua, aku, kata penyair, aku menulis dan aku yakin pada saat aku menulisnya, tanganku akan lenyap, namun tulisan tanganku akan abadi. Bila tanganku menulis kebaikan, aku akan diganjar dengan setimpal kebaikan pula. Namun ketika aku menulis kejelekan, maka aku pun akan menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dalam surah Al-Maidah ayat 48 sebagai penutup pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, berlomba-lomba kita semua dalam berbuat kebaikan, sesungguhnya kepada Allah lah tempat kita semua kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi catatan penting untuk kita semua, berhati-hati, santun, baik dalam bermedia sosial, insya Allah. Masya Allah, berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan hanya dalam dunia nyata, tapi juga dalam dunia maya, media sosial ya. Yuk, lagi-lagi nih diingatkan ya, mengingatkan diri sendiri, dan untuk sahabat Uma semoga bisa mengambil hikmah ya, hijrah bermedsos ya Uma ya. Yang awalnya tidak bermanfaat, sekarang kita hijrah bermedsos yang bermanfaat. Kita follow akun yang bermanfaat untuk dunia akhirat ya, kita share postingan yang juga bermanfaat untuk dunia akhirat, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk banyak orang yang melihat akun media sosial kita. Gitu ya Uma. Masya Allah Uma, terima kasih Uma atas ilmunya dan kisah-kisah inspiratifnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sahabat Uma, semoga bermanfaat catatan Uma kali ini. Dan akhirnya saya Zeda Salim dan juga Ustazah Uma Oke Istiana Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf jika ada khilaf atau salah kata yang tidak berkenan. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.